Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita di Pondok Pesantren Kampung Damai Cirebon. Pembahasan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, yaitu pada hadis yang kedua. Baik, kita minta dari Ustadz Khairuddin untuk membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza tala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyabi syadidun sawadihis sa'ri la yura alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah Wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Summan talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umaru atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinukum. Rawahu Muslim. Baik. Hadis yang kedua ini diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kita
sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Zata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba datang ada seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab, ini berpakaian putih, sangat putih sekali. Syadidu sawadi sya'ri, memiliki rambut yang hitam pekat, rambutnya kinclong. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas dari perjalanannya. Jadi seolah-olah dia itu orang setempat, tetapi juga tidak ada orang yang kenal. Ya. Kayak kemarin kita itu ya, kedatangan, seolah-olah orang tersebut orang yang tinggal di situ, tapi orang yang sekitar situnya tidak ada yang kenal. Nah, berarti kalau tidak yang kenal ya pendatang, musafir. Kalau dikatakan musafir, masa musafir pakaiannya bagus, kinclong, rapi. Yang namanya orang perjalanan ya lusuh, banyak debu, apalagi dalam perjalanan darat, gurun pasir. Nah, ini syadidul bayad, ya. Pakaiannya sangat putih sekali. Rambutnya pun rapi, hitam. Ya. Wala ya'rifu minna ahad. Gak ada yang tahu dari orang yang hadir di majelis Nabi tersebut. Tidak ada yang tahu siapa itu. Hatta jalasala Nabi SAW fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Sampai-sampai laki-laki tersebut dia menempelkan kedua lututnya ke lutut Nabi Muhammad SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Nah, ini juga merupakan adab seseorang ketika di dalam majelis ilmu. Ya, ketika laki-laki itu menempelkan lututnya ke lutut Nabi Muhammad SAW, ya beginilah kondisi duduk seseorang yang sedang berada di majelis, ya. Tidak nongkrong, tidak selonjoran, ya. Nah, ini kita bisa ambil dalam adab mencari ilmu atau adab di majelis, ya seperti yang dicontohkan oleh laki-laki di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang itu ketika sudah dekat dengan Nabi, laki-laki tersebut bertanya, waqala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan atau beritahu saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah. Islam itu hendaknya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Ini yang pertama, rukun pertama. Wa tuqimas shalah, dan menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu dalam mengadakan perjalanan. Ya. Ola sodakta, laki-laki tadi yang bertanya, dia menjawab, engkau benar. Nah, ini nanti unik untuk dibahas nih. Orang bertanya, tapi tiba-tiba membenarkan. Yang hadir pun kaget, seperti seorang guru yang bertanya ke muridnya. Kayak ngetes, ya. Guru itu dia sudah tahu sebenarnya jawabannya sebelum bertanya ke murid. Nah, akhirnya orang-orang yang berada di majelis pun, ini orang bertanya, tapi ketika dijawab oleh Nabi, dia menjawab sodakta, engkau benar. Ini niat nanya atau nguji. Nah, sini nanti bagus untuk dibahas nih. Kenapa laki-laki tersebut bisa mengatakan sodakta? Ya.
Fa'ajibna, akhirnya orang-orang yang berada di dekat Nabi, sahabat-sahabat Nabi di majelis itu, fa'ajibna, mereka terkejut, kaget. Fa'ajibna lahu, kaget pada orang tersebut. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya, kemudian dia yang membenarkan. Iya, dia bertanya, malah dia yang membenarkan. Ya. Qala fa'akhbirni anil iman. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, tadi yang pertanyaan pertama tentang Islam, sekarang tentang iman. Iman itu apa? Qala, Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya. Nah, karena kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah banyak ya, bukan Al-Quran saja. Sebelum-sebelumnya ada kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada nabinya. Sehingga di sini disebutkan kutubihi, jamak dari kitab. Ada Injil, ada Zabur. Kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi, tidak hanya mengimani Al-Quran saja. Tapi kitab-kitab sebelumnya pun kita harus imani. Selagi kitab-kitab itu masih sesuai dengan Al-Quran. Tentunya harus tetap sesuai dengan Al-Quran. Kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran, maka yang kita pakai adalah Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, sudah tidak berlaku. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman kepada qadar, baik takdir yang baik atau takdir yang buruk. Nah, di sini kita harus mengimani bahwasanya takdir itu ada baik, ada buruk. Jangan pengennya enaknya saja. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah berupa hal-hal yang tidak menyenangkan diri kita, kita nyari kambing hitam. Ya, ini siapa nih yang menyebabkan saya begini? Ketika enak, oh iya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ngasih nikmat. Giliran nggak enak, nyari orang yang disalahkan. Nah, ini tidak benar. Ya. Yang namanya takdir itu ada dua, takdir baik dengan takdir yang buruk. Ya. Kemudian laki-laki tersebut dia menjawab, qala sodaqta. Dia menjawab, iya, engkau benar, sama seperti pertanyaan pertama tentang Islam. Nah, ini pun bikin orang-orang sekitar kaget ya. Bertanya malah jawab, iya engkau benar. Nah, iya, yang kedua juga seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan, bertanya tentang ihsan. Ihsan itu pengertiannya adalah qala anta abudullah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya langsung, engkau melihat Allah langsung. Nah, ini tentu tingkatan yang paling tinggi, orang ibadah seolah-olah di depannya Allah. Nah, ini jarang orang yang bisa seperti ini ya. Emang ini makomnya tinggi ya. Orang ibadah seolah-olah di hadapannya ini ada Allah. Nah, kalau kita apa di hadapannya? Tembok, di hadapannya mikirin utang mungkin macam-macam ya. Nah, iya, tulisan-tulisan di depan kita. Nah, orang-orang imannya kuat, dia beribadah itu seolah-olah di depannya dia menghadap Allah langsung. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, kalau tingkatan yang ini tidak bisa, maka kalau kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, maka ketahui bahwasanya Allah melihat kita. Nah, sudah. Kalau kita tidak bisa merasa melihat Allah, berarti kita harus yakin bahwasanya Allah melihat kita. Nah, itu udah suatu kepastian ya. Qala fa akhbirni anis saah. Kemudian laki-laki itu juga melanjutkan pertanyaannya. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Nah, kalau urusan kiamat seperti pembahasan yang pertama, setingkat nabi, sekelas nabi dan rasul tidak ada pengetahuan tentang kiamat. Karena kiamat itu
mutlak, hanya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul, orang yang terdekatnya, orang yang pilihan, kalau tidak diberitahu oleh Allah, mereka pun tidak tahu. Ya. Maka ketika ditanya oleh laki-laki tersebut tentang hari kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya, atau yang penanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada penanya. Jadi sama-sama tidak tahu. Yang ditanya tidak tahu, penanya pun, karena nanti kita akan tahu siapa sih sebenarnya penanya ini. Ya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada penanya. Nah, nanti kita tahu. Ternyata penanya tersebut adalah seorang malaikat. Nah, seorang malaikat ini, karena dia juga meskipun malaikat, makhluk gaib, ya, tetap kalau tidak Allah beri tahu, tidak tahu juga tentang perkara yang gaib pada hari kiamat. Meskipun malaikat itu makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau urusan kiamat mereka pun tidak tahu. Nah, ini yang penanya itu adalah malaikat nih, yang berubah wujud jadi seseorang, yaitu malaikat Jibril. Qala fa ikhbirni an ammaratiha. Ya udah, kalau waktu kiamat pastinya tidak tahu, tolong beritahu tentang ciri-cirinya saja, tanda-tandanya. Qala, akhirnya Nabi menjawab, ya, kalau tanda-tandanya boleh lah. Kalau tanda-tanda kan belum tentu pasti, ya. Tapi kalau pasti waktunya kapan, nah ini yang tidak ada yang tahu. Maka tanda-tanda diantaranya antalidal amatu rabbataha, ya. Seorang budak dia melahirkan tuannya, ya. Seorang budak melahirkan tuannya. Kemudian wa antarul hufat al-urat al-alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nah, para pengembala kambing, ya. Dulu orang Arab itu mereka profesinya, kerjaannya menggembala unta, ya, kambing, ya. Kalian nanti akan melihat para pengembala itu, mereka akan berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Kita lihat Jazirah Arab yang tadinya gersang, padang pasir, nggak ada bangunan-bangunan tinggi. Wah, kita lihat sekarang tinggi-tinggi di Dubai, Emirates. Wah, itu menjulang tinggi dan tertinggi. Gedung ada yang tertinggi di sana. Nah, ini bukti Nabi sudah menjelaskan tanda-tandanya. Kalau kita melihat para pengembala tadi, yang tadi mereka profesinya pengembala, berlomba-lomba mendirikan bangunan gedung-gedung tertinggi. Di Dubai mendirikan bangunan tinggi, Saudi Arabia pun tidak kalah. Mereka juga ingin mendirikan yang lebih tinggi daripada bangunan yang ada di Dubai. Ya, tatawalun. Nah, ini tanda-tandanya sudah terlihat di sekarang ini. Berarti ya kalau tanda-tandanya udah tampak, ya semakin dekat kiamat tersebut kan itu. Meskipun dekatnya hitungan kita bisa jadi lama, ya. Mungkin kita udah pada nggak ada dulu. Bisa jadi kita sudah hilang dari permukaan dunia ini, atau generasi selanjutnya kita baru kiamat itu tegak, ya. Tsumman talaqa falabistu maliyan. Kemudian laki-laki tersebut dia pergi, dan Umar yang meriwayatkan hadis ini, ya, beliau kebingungan, ya. Diam, ya. Berarti bengong sekarang. Oh, siapa itu orang tadi itu, ya? Bertanya kemudian membenarkan. Laki-laki siapa? Orang pribumi nggak ada yang kenal. Musafir rambutnya rapi, pakaiannya rapi. Siapa itu? Akhirnya Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini benar nih pembahasan yang kemarin tuh. Kalau kita ditanya tentang syariat,
Maka kita jawab ya Allah wa rasuluhu a'lam. Ketika ditanya, ini hukumnya apa? Kemudian kita tidak tahu, ya jawab Allah wa rasuluhu a'lam, karena yang tahu hukum adalah Allah dan Rasul. Tapi ketika ditanya kiamat, kiamat kapan tegaknya, kapan terjadinya? Ya Allahu a'lam. Ya, Allah yang Maha tahu, karena Nabi tidak tahu, Rasul tidak tahu. Maka kita jawab Allahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui kalau hari kiamat. Qala fa innahu Jibril, kata Nabi, sungguhnya tadi itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, jadi agama itu ada 3 tingkatan. Pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Nah, posisi kita nanti bisa diukur nih. Kita sudah di level apa? Nah, kalau Islam itu ya hanya tadi menjalankan zohirnya saja ya. Ya. Kemudian nanti martabat iman, masuk ke level iman, nah, ini lebih tinggi ya. Ya. Orang yang beriman pasti dia muslim. Orang muslim belum tentu dia beriman. Ya. Banyak orang munafik dulu di zaman Rasul SAW ketika Islam itu kuat. Makanya kenapa Umar bin Khattab terbunuh ya oleh seorang munafik? Ya karena tidak ketahuan, tidak tahu. Sebab Islam sudah kuat. Nah, sehingga orang-orang yang di dalamnya ada kekufuran, mereka menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, tapi sebenarnya mereka tidak mau beriman, cuman terpaksa. Dalam kondisi terpaksa. Nah, kalau nggak Islam ya membahayakan dirinya, khawatir dibunuh mungkin bisa aja, khawatir disakiti dan lain-lainnya. Maka ketika Islam jaya, Islam kuat itu banyak orang munafik. Tapi ketika Islam lemah, maka mereka akan menampakkan kemunafikannya bahkan kekufurannya. Nah, di sini makanya kenapa agama Islam itu tadi terdiri dari 3 tingkatan, ya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, martabat yang paling tinggi, level yang paling tinggi adalah ihsan. Orang yang muhsin, orang yang sudah level ihsan tadi itu ibadahnya seolah-olah dia melihat Allah, atau kalau tidak bisa ya Allah melihat dia dalam beribadah. Nah, orang muhsin ini tentu dia mukmin dan pasti dia muslim. Ya. Ya, orang yang muhsin ini, orang yang ihsan, levelnya udah ihsan, pasti dia imannya bagus. Nah, ya pasti juga sebelum iman itu dia masuk ke dalam Islam terlebih dahulu. Nah, itu secara globalnya dari penjelasan hadis yang kedua. Ya. Kita akan lihat dari beberapa kalimat per kalimat, mungkin bisa dilanjutkan Ustadz Khairuddin. Mic-nya ada nggak tadi? Pakai mic-nya, ya. Nyala nggak? Ya. Asyarhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarah. Qauluhu bainama nahnu julusun bainama hiya Baina. Walakinna Zidat. ma fiha. Rawahu Muslim. Kitabul Iman. Itu nggak usah dibaca, catatan kaki langsung saja. Wal aslu baina nahnu fi ma zidat litauhid wa julusun mubtada'un wa khabaruhu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzata yaumin dzata guna
tufidun nakirah ay fi yaumin minal ayyami wa tasta'milu fil lughati ala wujuhin muta'an. wujuhin muta'addidatin. Fataratan takunu bimakna awalan sahibatun mislu dzatan nataqin ay sahibatun nataqin Nitaqaini. nitaqin. Kalian fataratan takunu isman mausulan kama fi lughatin Fi lughati ti. kama fi lughati wa hum Qaumun. qaumun minal arabi yastamilun data bimakna ti Bimakna allati. bimakna lati kama qala Ibnu Malik rahimahullah wa ka'allati aidan ladaihim data wa masalan yaqul Bi'tu alaika tu alaika baiti baiti la tashtaraita. data ay allati istaraita ay allati istaraita. Thalithan wa taratan takunu bimakna nakirah ad-dal Adalah ad-dalatu 'ala umum. umum kama fi jumlatil hadis data yaumin bla bla bla. Wa hadha aghlabu ma tastahmilu. Cukup sampai di sini sudah ya. Penjelasannya ya bainama nahnu julus, bainama itu ya baina tetapi ditambah dengan huruf ma. Jadi di sini ada taukid menguatkan ya, di antara kita ada taukid ya. Wa julus ini mubtada, khobarnya inda Rasulillah. Ya. Wa dzata yaumin, dzata huna tufidun naqirah. Zat di sini menunjukkan atau punya faedah menunjukkan hari ini masih tidak diketahui. Jadi jangan ditanya hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Sudah dzata yaumin, harinya tidak diketahui ya. Dzata yaumin kuna tufidun naqirah ay fi yaumin minal ayyam. Ya, jadi tidak diketahui harinya. Nggak usah dipertanyakan tahun berapa, hari apa, sudah tidak diketahui ya. Kemudian dalam kalimat zat dalam bahasa Arab ini kadang-kadang bermakna sohibah, yaitu seperti contohnya zatun nitaqaini, artinya sohibatun nitaqain, pemilik ya, pemilik. Nitaqaini adalah ini gelar bagi Asma binti Abi Bakar ya. Ini gelar atau sematan julukan kepada anaknya Abu Bakar, zatun nitaqain, yang artinya adalah pemilik dua tali ikat pinggang ya, karena Asma binti Abu Bakar ini telah membantu Nabi dan bapaknya ketika berada di gua memberikan makanan ya. Nah, itu makna yang pertama sahibah zatu itu, zatu ya. Kemudian yang kedua bisa berarti isman mausul ya. Isim untuk disambung sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang sebagian orang Arab ya. Artinya zatu itu allati ya. Seperti contohnya sini bi'tu alaika baiti zata ishtarait. Artinya allati ishtaraita, saya jual kepadamu rumahku yang telah engkau beli. Ya, zat di sini bisa berarti artinya allati, yang, bisa artinya pemilik, sahibah, bisa artinya allati, yang. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga, ini menunjukkan nakiro secara umum, alal umum, nakiro alal umum. Berikutnya, lanjutkan bacanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Idh tala'a alaina rajulun ar-rajulu huna mubhamun Mubhamun. wa huwa rajulun fi syaklihi lakinna haqiqatuhu Haqiqatahu. annahu malakun. Nah, ini ketika datang laki-laki, rojulun, rojulunnya ismun nakirah karena tidak ada alif lam sebelumnya, ya, dan ditandai dengan tanwin rojulun. Ar-rojuluna mubham, orang yang tidak diketahui. Makanya tadi tidak ada yang kenal. Bahwa rojulun fi syaklihi, bentuknya laki-laki, ya, memang laki-laki bentuknya. Lakinna haqiqatahu annahu malak, tetapi sejatinya laki-laki tersebut adalah seorang malaikat, ya. Tapi sebetulnya dia itu adalah malaikat berbentuk atau berwujud laki-laki. Lanjutnya, Syadidu bayadis siyab ay alaihi siyabun. Syadidu sawadi sya'ri ay annahu syabun. ya, syadid bayadis siyab tadi, ya, pakaian putih sekali sehingga tidak kelihatan seorang musafir. Namanya orang musafir biasanya ya pasti lecek lusuh lah, tapi ini rapi. Kemudian syadidu sawadi syar ay annahu syab, jadi tidak ada rambut putihnya, menunjukkan itu masih muda, annahu syab. Kalau syadid, iya, ini menunjukkan syadidu sawadi syar, menunjukkan karena rambutnya ini hitam semua. Namanya hitam itu ya masih muda. Kalau sudah ada putihnya, wah udah kelihatan orang tua. ini sudah hukum pasti yang begini, ya. Ya. Makanya di sini disebutkan ay annahu syab, bahwasanya menunjukkan bahwasanya dia itu adalah seorang pemuda, laki-laki yang masih muda. Lanjut. La yura alaihi asarus safar. Li'anna thiyabahu bayda'un wa sya'ruhu aswadun laisa fihi ghubarun wala syamsun Safar. sya'sus safar. Walihada qala la yura alaihi asarus safar li'annal musafir fi dhalikal waqti yura alaihi asarus safar fayakunu ash'afu As'asar ra'si mughobbaron. siyabahu ghairu siyabil hadar. Lakinna hadha la yura alaihi asarus safar. Ya. La yura alaihi asarus safar, ya, tidak terlihat tanda-tanda dia itu seperti seorang musafir pendatang. Kenapa tidak ada tanda-tanda seorang musafirnya? Pertama, ciri-cirinya dia berpakaian putih. Putihnya ini masih kinclong. Kita kalau safar dari Cirebon ke Jakarta pakaian putih, kira-kira bentuknya warna jadi apa? Ya, coklat, ya, ada kotorannya. Ini sih kinclong, murni, bersinar. Layuro, tidak terlihat bekas-bekas safarnya itu. Mau kita katakan musafir, masa pakaiannya bersih, rapi. Nah, wasya'ruhu aswad, dan dia juga rambutnya limis, rambutnya rapi, ya. Laisa fi gubar, tidak ada bekas debu. Orang di padang pasir, bayangkan, ya, perjalanan panjang, kita di dalam mobil aja kadang-kadang rambutnya acak-acakan. Ini rambutnya rapi, tidak ada debu di rambutnya, tidak ada bekas debu. Wala sya'sa safar, ya, tidak ada bekas-bekas orang itu terlihat habis safar. Orang habis safar tuh biasanya apa? Mukanya ya lecek, ya letih, ya pegel. Ini sih nggak terlihat. Wala sya'sa safar, tidak terlihat. Nah, dikatakan musafir, ciri-cirinya nggak sesuai. Dikatakan orang mukim, nggak ada yang kenal. Jadi gimana ini? Ya. Kalau mau orang mukim kan biasa ada yang kenal, satu orang pun, masa nggak ada yang kenal sama sekali? Ya.
Walihada qala la yura alaihi atharus safar. Oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas-bekas atau tanda-tanda mengadakan perjalanan. Li'annal musafir fi dzalikal waqt yura alaihi atharus safar. Karena musafir pada zaman itu, pada waktu tersebut pasti terlihat bekas-bekas habis dari perjalanannya itu. Fayakunu as'asar ras mughabbaron, ya rambutnya acak-acakan, rambutnya berdebu ya. Thiyabu ghairu thiyabil hadar, pakaiannya pun tidak seperti pakaian orang yang mukim, orang yang hadir. Nah, kayak kita nih sekarang, karena kita nggak musafir, ya pakaian kebiasaan hari-harian kita dipakai. Coba kalau antum mengadakan perjalanan, oh cari pakaian yang bagus. Karena kita nggak sedang dalam perjalanan, ya kita memakai pakaian yang sehari-hari. Nah ini sih pakaiannya bagus ya. Lakin hada la yura alaihi atharus safar. Ya. Lanjut. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Ay walaysa min ahlil madinatil ma'rufin. Fahuwa gharib. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakul indahu liyufidal ghayah ay anna julusahu ka anna kana mula sokon lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bagusnya bahasa Arab juga nih. Kata-kata bahasa Arab itu mengandung arti ya. Kenapa di sini dikatakan hatta jalasa ilan nabi, bukan hatta jalasa indahu? Kenapa nggak pakai indahu langsung hatta jalasa indahu gitu? Tapi ini pakainya ila, hatta jalasa ila. Kenapa nggak langsung hatta jalasa indahu? Kan boleh juga hatta jalasa indahu. Tapi nanti maknanya berbeda. Kalau hatta jalasa indahu itu posisi orang duduknya tadi ya mungkin bisa di samping Nabi, bisa di depan yang jauh. Nah, indahu yang penting di sekitar Nabi. Tapi kalau lafadznya atau redaksinya hatta jalasa ilan Nabi, nah ini beda. Ay anna julusu kana mula siqon lin Nabi, bahwasanya duduknya itu dia nempel dengan Nabi. Nah, itu kan lafadz ila saja udah mengartikan bahwasanya ini benar-benar di hadapan Nabi, nempel lutut dia dengan lutut Nabi itu langsung nempel. Kalau hatta jalasa indahu, ya bisa jadi ada jarak. Ya. Nah, itu beda ya lafadznya. Kemudian lanjutkan. Walihada qala asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi. Ay kafa hadar rajulu ala fakhidhihi. Ay fakhidhi hadar rajul walaysa ala fakhidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha min syiddatil ihtiram. Ya. Lanjut. Wa qala ya Muhammad wa lam yaqul ya Rasulullah. Apa ini? Liyuhama annahu a'rabi li'anna al-a'rabi yunaduna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ismihil alam. Wa amma ahlul hadari fayunadaunahu biwasfin nabi biwasfin nubuwati awir risalati ala salati wassalami. Ya. Nah, di sini juga penting ya di sini. Kita bisa mengetahui hatta jalasa ilan nabi itu nempel karena lafadz berikutnya asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ya, beliau laki-laki itu menempelkan atau menyandarkan lututnya ke lutut Nabi. Ya. Kemudian orang tersebut, laki-laki itu mengatakan waqala ya Muhammad, langsung menyebut namanya. Ya. Waqala ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Ya. Kalau kita ngundang berarti Pak Kiai, Pak Ustadz, ini kira-kira orang kenal nggak? Kenal. Kalau orang itu hormat. Tapi kalau si
Tiba ada orang kiai terkenal apa manggilnya namanya saja. Dimaklumi tidak? Maklumi kalau dia orangnya nggak kenal. Tapi ketika sudah dikasih tahu, oh itu kiai besar, itu ustadz besar, akhirnya nanti hormat. Ya. Nih orang ini dia nyebut langsung ya Muhammad, ya. Tidak ya Rasulullah. Liyuhama annau a'rab, ya. Supaya bisa diketahui bahwasanya dia adalah seorang Arab Badui, ya. Atau orang umum lah, orang awam, orang yang nggak kenal. Kalau sudah ya Rasulullah sih ya nanti sudah kebongkar identitasnya. Ini sengaja Jibril belum artinya Nabi belum menjelaskan ini siapa laki-laki ini yang bertanya. Li'anal a'rab yunadun Nabi sallallahu alaihi wasallam bismi, karena kebiasaan orang Arab Badui, orang kampung, orang pedalaman manggil Nabi itu langsung namanya, ya. Tidak didahului dengan ya Rasulullah. Wa amma ahlul hadar fayunaduna bi wasfin nubuwah wa risalah. Adapun orang-orang yang masyarakat sekitar situ atau orang yang ada di situ, orang mukim, mereka pasti akan manggil Nabi itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, karena sudah kenal. Ya, tapi orang kampung pedalaman, ya, apalagi Arab Badui, ya, mereka ya sudah, karena mereka pendidikannya kurang, ya, kemudian ya akhlaknya kurang, akhirnya manggil seorang Nabi pun langsung namanya ya Muhammad. Baik, lanjutkan. Akhbirni anil Islam. Ay ma huwal Islam. Akhbirni anhu. Faqala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tashhadu ay tuqirru wa ta'tarifu bilisanika wa qalbika. Fala yakfi al-lisan bal la budda minal lisan wal qalb. Qala Allahu azza wa jalla illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wa i'rabu la ilaha illallah. Ya, cukup di sini ya. Akhbirni anil Islam, ya. Ay ma huwal Islam. Ada orang tadi dia bertanya kepada Nabi tentang apa itu Islam, mahwal Islam. Faqala Nabi menjawab, Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bahwasanya Islam itu yang pertama adalah syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Tashhadu artinya tashhad, ya, bersaksi di sini, aituqirru wa ta'tarif bilisanika wa qalbik. Hendaknya kita meyakini dan mengakui dengan lisan kita dan hatinya. Falayak fil lisan, tidak cukup hanya dengan lisan saja. Ya, tidak cukup hanya dengan lisan. Ya. Karena kalau hanya lisan, hatinya dia tidak meyakini, seperti orang munafik. Orang munafik itu hanya di lisan saja. Tapi ketika suruh ibadah, suruh sholat, suruh nyembah Allah, nggak mau mereka. Tapi ketika di lisannya ia beriman kepada Allah. Nah maka syahadat atau beriman itu tidak cukup hanya dengan lisan. Harus dibuktikan dengan hati juga. Bahkan harus ada 3 bukti seorang itu berimannya benar: hati, lisan, perbuatan. Ya, orang yang beriman yang benar ini ada 3 nih. Ya, ada 3. Hatinya, dia harus yakini hatinya itu. Harus meyakini dalam hatinya. Kemudian dengan lisannya diucapkan. Anda beriman kepada Allah? Ya, beriman. Coba syahadat, nggak mau. Kira-kira beriman tidak? Nggak bisa. Atau
Iya, hatinya mengakui, kemudian lisannya mengucapkan, tapi disuruh mengamalkan ajaran-ajaran Islam nggak mau, ini juga kurang. Jadi harus ada 3, hati, lisan, anggota badan, jawarih. Anggota badannya itu tadi menjalankan perintah-perintah. Hatinya meyakini, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Nah, ini iman yang sebenarnya itu. Jangan hanya pengakuan di hati saja, ya. Nanti ya, para wanita pun tidak cukup cinta itu dibuktikan hanya dengan hati saja, butuh lisan, bahkan butuh action. Ya. Itulah bukti cinta sejati itu harus ada 3, hati, lisan, perbuatan. Ya. Makanya wajar istri kita sering bertanya, demen beli, cinta enggak? Wajar. Karena kadang-kadang kita nggak mau mengucapkan secara lisannya, ya kan? Apalagi membuktikan dengan perbuatan. Bukti cinta kepada istri itu apa gitu buktinya gitu. Mana buktinya? Perlu bukti. Memang cinta itu perlu bukti. Kita iman kepada Allah, cinta kepada Allah pun perlu bukti. Bukan hanya hati dan ya udah bersahadat, sudah masuk Islam. Nih KTP juga Islam, masa nggak percaya? Iya, tapi mana actionnya, mana perbuatannya? Sholat nggak kelihatan. Puasa sering ketemu di warteg. Nah ini mana buktinya? Bukti cinta itu mana? Iman itu mana? Ya, karena harus ada perbuatan, tidak hanya lisan dan hati saja, tapi perbuatannya pun harus ada. Baik, lanjutkan. Wa i'rab la ilaha illallah, la ilaha illallah hadza jumlatun ismiyatun munfiyah bila allati dinafil jinsi wa nafil jinsi a'man nafi wa ismuha Ilah, ilah wa khabaruha mahdzuf. mahdzuf wa taqdirul haq adatu hasr wal ismul karim lif apa ini? Lafzul Lafzul jalalah. jalalati badalun min khobar la al mahdhuf wa laisa khobaruha li anna la annafiyatu lil jinsi la ta'malu ila fin nakirat fasarat al jumlatu fiha syai'un mahdhufun wa huwa khobarun wa taqdiruhu haqqun ay la ilaha haqqun illallah azza wa jalla wa hunaka alihatun lakinnaha alihatun batilatun laisat alihatun haqqatun wa laisa laha min haqqil al min haqqil uluhiyati syai'un wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi wa huwal batil. Ya, kita akan bahas tentang kalimat la ilaha illallah. Ya. La ini adalah an-nafyu lil jins. Jadi meniadakan, memakzulkan jenis-jenis lainnya, ya, Tuhan-Tuhan lainnya. La ilaha illallah. Nah, artinya di sini bahwa tidak ada Tuhan, ya, yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kita mungkin sebelumnya kita mengartikan la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu apa? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? La ilaha illallah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu terjemahan yang dulu sering kita artikan atau sering kita lihat, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan selain umat Islam disebut apa? Tuhan bukan.
patung yang mereka sembah itu Tuhan atau bukan? Ilah bukan? Apa sebutannya? Ya, sesembahan itu dalam bahasa Arabnya ada ilah. Nah, artinya sesembahan umat lain pun ya, iya namanya sama ya. Mereka menyebut Tuhan-Tuhan itu adalah ilah. Kita pun menyebut Allah adalah ilah. Nah, kalau nanti artinya tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan itu adalah wujud dari Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Orang Kristen nyebut Tuhannya Tuhan, orang Buddha Tuhan, agama lain Tuhan, berarti itu Tuhan selain Allah. Berarti ya ada semuanya adalah Allah. Nah, maka terjemahan yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak. Boleh mereka katakan Tuhan, apakah berhak disembah? Tidak. Siapa yang berhak disembah? Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak. Nah, perlu dikasih tambahan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Beda atau tidak? Tidak ada Tuhan selain Allah dengan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mana yang lebih enak? Mana yang lebih mendekati kebenaran? Karena mereka menyebut Tuhan-Tuhan adalah Tuhan, ilah. Bahasa Arabnya ilah. Nah, berarti kalau terjemahan kita sering katakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan mereka adalah Allah. Makanya wajar itu, Allah itu bentuknya begini menurut versi mereka. Ya. Allah itu bentuknya batu, Allah itu bentuknya patung, Allah itu bentuknya pohon. Itu versi mereka. Ya. Makanya tidak ada Tuhan yang berhak. Boleh mereka katakan Tuhan, tapi tidak berhak disembah. Siapa yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dzalika bi annallaha huwal haq. Demikianlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan apa yang mereka sembah selain Allah itu batil. Ya, tidak berhak disembah. Ya, lanjutkan. Wa anna Muhammadar Rasulullah ay wa tashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa lam yaqul inni Rasulullahi ma'a annas siyaq yaqtadihi li annahu yukhatibuhu walakin idharuhu bi ismihil ilmi Bismihil alam. bismihil alami au kadu wa ashaddu ta'ziman wa qawluhu Muhammadan wa huwa Muhammadun bin Abdillahil Hashimi al-Quraisy min dzurriyyati Ismail wa laysa min dzurriyyati Ismail rasulun siwa wa huwal ma'na biqaulillahi ta'ala an Ibrahim wa Ismail Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik. Rasulullah rasulun bimakna mursilun war rasul huwa man auhallah ilaihi bisyar'in wa amrin Wa amara bitablighil amal bihi. Ya, ini disebutkan bahwasanya wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rasul dengan nabi itu tentu berbeda ya. Rasul itu pasti nabi. Nabi belum tentu rasul ya. Kemudian perbedaannya, rasul itu mendapatkan syariat baru. Ya. Maka Nabi Muhammad seorang rasul, syariatnya berbeda dengan nabi sebelumnya. Ya, dengan nabi sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim,
Nah, syariat Nabi Muhammad sendiri tidak melanjutkan syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya karena beliau diberikan syariat yang baru. Wa amara bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya, menyebarkannya, wal amal bihi, dan mengamalkannya. Berbeda dengan nabi. Nabi itu hanya melanjutkan syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Kalau rasul syariatnya baru. Kalau rasul syariatnya baru. Makanya ketika syariat Nabi Muhammad, ya, puasa itu berbeda dengan puasa orang-orang dahulu. Kalau puasa orang dahulu, mereka kalau sudah tidur malam itu nggak boleh makan. Maunya maghrib, mau maghrib kita ketiduran. Datang maghrib kita dalam posisi tidur, nah nggak boleh makan. Lanjut puasa karena kita posisi tidur. Ya. Syaratnya Nabi Musa alaihissalam, ketika orang berbuat dosa, mereka harus, cara tobatnya adalah bunuh diri. Nah kita sekarang kalau umat Nabi Muhammad, orang melakukan dosa, tobatnya suruh bunuh diri, ya hilang, hangus, habis. Ya. Karena banyak orang yang berdosa. Gitu. Tentunya syariat kita tidak seperti itu. Syariat Nabi Muhammad, kalau orang berdosa cukup bertobat saja. Menyesali, bertobat, meninggalkan. Ya. Coba kalau syariat Nabi Musa diterapkan, ya, tobat itu harus bunuh diri, ya banyak yang mati ya. Ya. Nah itu. Lanjutkan. Wa tuqimas shalah ay ta'ti biha qa'imatun tamatun mu'tadilatun. Wa kalimatu shalah tashmalul faridah wan nafilah. Wa tu'tiyaz zakah tu'ti bimakna tu'ti. Wa zakatu hiyal malul wajibu badluhu limustahaqqihi minal amwali waz zakat Ta'abudan lillah. ta'abudan lillah wa hiya dhahabu wal fiddah wal masyiyah wal khariju minal ardi wa urudut tijarah. Wa tasumu ramadan ay tumsiku minal tamassaka minal muftirati ta'abudan lillah ta'ala min tulil fajri ila ghurubi syams. Wa aslu siyam fil lughah al imsak. Wa ramadan wa huwa syahrul ma'ruf ma baina sya'ban wa syawal. Wa tahujjal bait ay taqsudul baita li ada'in naski fi waqtin mahsusin ta'abudan lillahi ta'ala. In istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta al-qail sadaqtu Jibril alaihi salam wa huwa sa'il wa kaifa yaqul sadaqta wa huwa sa'il. Lanjut. Li'anna alladhi yaqul sadaqta lil mutakallimi yakni ay indahu ilman sabiqan ilmun bi anna hadzal rajul asabah wa huwa mahallu ajab. Walihada ta'jabus sahabatu kaifa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lakinna sayati insyaallah bayanu hadza. Ya. Jadi selanjutnya adalah tuqimah sholat. Kita diperintahkan untuk menjalankan sholat, ya, dengan, ya, sempurna, yaitu menjalankan atau melengkapi syarat-syaratnya, rukunnya dan wajibnya. Kemudian juga diperintahkan untuk menunaikan zakat. Nah tentunya harta-harta yang di zakat itu tidak semua, ya, ada di sini hanya ada emas, perak, ya, kemudian binatang ternak, ya, dan hasil bumi serta barang-barang dagangan. Ya. Kemudian ada yang perlu yang ditekankan di sini, watahujjal bait, yaitu haji ke
al-bait, yaitu ke Mekah al-Mukarramah atau Baitullah. Ya. Taqsudul bait li ada'in nusuk, yaitu tujuannya untuk melaksanakan ibadah haji di waktu tertentu. Jadi nggak bisa kita pengen melaksanakan haji nunggu sepi atau di bulan-bulan di luar haji. Ya, nggak bisa karena ini waktunya sudah ditentukan, ya, yaitu dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Kalau kita pengen Muharram, pengen hajian, ya nggak bisa. Supaya sepi katanya di jamarotnya, nggak bisa. Seperti kita sholat zuhur, ya, sholat zuhur harusnya di jam 12 atau apa, kita sholat jam 9, jam 10, ya belum waktunya atau tidak sesuai waktunya, maka tidak bisa. Haji pun ada waktu-waktu yang telah ditetapkan dan tempatnya juga telah ditentukan. Nggak bisa kita pengen haji di Indonesia saja supaya mengurangi biaya atau supaya tidak berdesakan, supaya tidak antri. Ya nggak bisa begini. Karena syariat sudah menentukan seperti itu. Kemudian tadi bahwasanya laki-laki tadi mengatakan sodakta, ya, yaitu laki-laki tersebut adalah Jibril alaihissalam, ya, karena orang tersebut laki-laki itu dia mengetahui sebelumnya, ya, tentunya pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi menjawab sesuai dengan apa yang dikabarkan Allah kepada Jibril, ya benar, ya. Berarti Jibril sudah tahu sebelumnya, sudah dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Islam itu begini, iman itu ya, rukun iman itu yang tadi disebutkan, kemudian ihsan itu seperti itu, ya. Nah, Jibril sudah dapat ilmu terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad menjawab, ya. Makanya kalau orang seperti ini, ya berarti dia sudah ada pengetahuan. Seperti kita ada yang ketika ada orang yang bertanya, oh dia baru datang dari Jakarta. Oh iya betul, dia datang dari Jakarta. Berarti orang yang membetulkan tadi tahu kabarnya, tahu kondisinya orang tersebut habis dari Jakarta. Nah, orang yang membenarkan itu pasti sebelumnya dia sudah ada informasi, sudah ada pengetahuan, ya. Nah, tapi untuk pembahasan sodak atau malaikat Jibril ini nanti ada pembahasan tersendiri, ya. Baik, ini tadi hanya kita baru membahas tentang kalimat per kalimat dari hadis nomor 2 ini, ya. Selanjutnya nanti tentang penjelasan terkait rukun Islam, rukun iman dan ihsan serta tanda-tanda hari kiamat, ya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ngobrol bebas dan diskusi.